Iblis, Devil, Akuma, atau terserah kalian nyebutnya apa, adalah bagian integral dari cerita Chainsaw Man. Devil digambarkan sebagai makhluk jahat yang suka menyerang dan memakan manusia. Tapi nggak cuma itu aja. Devil di cerita Chainsaw Man juga punya karakteristik yang lumayan kompleks, dan gak heran kalau banyak pembaca yang masih bingung sama detail-detail yang mereka punya. Padahal bakal susah buat mahamin keseluruhan cerita Chainsaw Man kalau pembaca nggak paham betul soal Devil. Nah, di video kali ini, Reko Manga mau bahas lebih dalam soal Devil di manga Chainsaw Man. Mulai dari asal-muasal, wujud, sampai jenis-jenisnya. Yang semoga bisa bikin kalian lebih tercerahkan. By the way, karena gue juga bakal ngasih contoh Devil yang ada di cerita, jadi di video kali ini bakal ada banyak spoiler. Jadi buat yang nggak mau dapat spoiler, mending buru-buru close video ini. Oke, pertama kita bahas asal-muasal lahirnya Devil. Devil lahir pertama kali di neraka, dan saat mereka lahir, mereka diberi nama yang diambil dari konsep-konsep yang ada di dunia manusia. Mulai dari konsep-konsep semacam kelaparan, bencana alam, senjata, sampai buah-buahan. Semakin konsep tersebut ditakuti oleh manusia, semakin kuat pula Devil yang mewakilinya. Nggak cuma itu, kekuatan Devil juga bergantung pada seberapa menakutkannya nama mereka buat Devil-Devil lain di neraka. Semakin nama mereka ditakuti di neraka, semakin kuatlah mereka. Bahkan di antara para devil, ada yang dijuluki sebagai primal devil. Mereka adalah devil yang mewakili konsep yang jadi ketakutan alami manusia. Dan sejauh ini baru ada satu primal devil yang muncul di cerita Chainsaw Man, yaitu Darkness Devil atau Iblis Kegelapan. Nah, saking kuatnya, para primal devil ini nggak pernah merasakan yang namanya kematian. Jadi mereka selalu ada di neraka dan nggak pernah bereinkarnasi ke bumi. Devil juga bisa dibilang makhluk yang abadi karena mereka punya siklus reinkarnasi bolak-balik antara neraka dan bumi. Jadi saat Devil mati di neraka, mereka bakal bereinkarnasi di bumi. Dan sebaliknya, saat mereka mati lagi di bumi, mereka bakal dihidupkan lagi di neraka, tanpa ingatan di kehidupan sebelumnya. Inilah makanya waktu Makima atau Control Devil mati di bumi, Control Devil yang baru yang datang ke bumi yaitu Nayuta nggak punya ingatan Makima. Begitu juga dengan Power atau Blood Devil baru yang kemungkinan bakal muncul di part 2. Blood Devil ini juga nggak akan punya ingatan saat jadi Power. Devil juga punya wujud-wujud yang bervariasi, yang kebanyakan punya karakteristik dari konsep-konsep yang diwakilin. Contohnya Chainsaw Devil dengan gergaji mesinnya, Bat Devil dengan wujud kelelawarnya, dan Gun Devil dengan rifle-riflenya. Selain itu, ada juga Devil yang punya karakteristik penampilan mirip manusia, kayak Spider Devil, Angel Devil, dan Control Devil. Mereka inilah Devil-Devil yang nggak punya rasa benci ke manusia. Tapi bukan berarti mereka nggak akan ngebunuh manusia. Contoh utamanya ya Makima atau Control Devil, yang ngaku kalau dia sayang atau cinta ke manusia, layaknya manusia sayang ke anjing peliharaan mereka. Artinya mereka juga tetap punya semacam sifat angkuh yang anggap kalau manusia lebih rendah. Nah, hubungan manusia dengan Devil juga bisa diikat oleh kesepakatan yang disebut kontrak. Dengan memberikan semacam imbalan atau tumbal, Devil bisa memberikan kekuatannya ke manusia. Tapi semakin kuat Devil tersebut, semakin berat juga imbalan yang harus diberi. Imbalannya bisa bermacam-macam, dari anggota tubuh, sisa umur, sampai nyawa manusia. Contoh yang paling menyolok yaitu waktu Gun Devil datang buat menyerang Makima. Di situ Presiden Amerika ngorbanin warga-warganya agar si Gun Devil ini bersedia meminjamkan kekuatannya. Tapi Devil juga bisa aja ngasih kontrak ke manusia tanpa imbalan yang berat. Syaratnya ya si Devil harus suka ke manusia tersebut. Contohnya kayak Denji dan Pochita. Nah, setelah kontrak antara Devil dan manusia terikat, mereka harus mematuhinya. Dan kalau salah satunya ngelanggar, dia bakal mati. Inilah yang terjadi ke Denji waktu dia kena main brick sama Makima. Pochita kan bersedia jadi jantung Denji selama Denji bisa hidup bahagia. Dan setelah Aki dan Power dibunuh, dan Denji sadar kalau kehidupan enaknya itu cuma rekayasa Makima, Denji seakan gak ada niat buat hidup. Inilah yang bikin kontraknya rusak, dan Pochita lah yang ngambil alih tubuh Denji waktu lawan Makima. Selain tadi ada Primal Devil yang gak pernah mati, Devil yang mati di neraka dan hidup di bumi bisa dibagi ke tiga jenis. Selain jenis Devil biasa, ada juga dua jenis Devil lain yang disebut Fiend dan Hybrid. Fiend adalah devil yang merasuki jasad manusia yang tentunya udah mati. Nah, cara ini biasa dilakukan devil saat mereka udah sekarat, dan satu-satunya cara buat hidup adalah dengan memakai jasad manusia. Makanya, kekuatan Fiend biasanya lebih lemah dari kekuatan asli mereka saat masih jadi devil. Selain melemah, Fiend juga nggak bisa melakukan kontrak dengan manusia. Kalau dari wujud, Fiend biasanya punya fitur yang berasal dari wujud devil mereka. Contohnya tanduk yang ada di Power, kepala hiu beam, dan mata empat si Violence Devil. Persamaan Finn dengan Devil biasa adalah mereka sama-sama bisa beregenerasi dan memulihkan diri dengan meminum darah. Dari sifat,
Meski sebagian besar kepribadian Finn asalnya dari Devil, terkadang ada juga yang masih menyimpan sedikit kepribadian manusia yang jadi jasadnya, terutama kalau ada otak di jasad tersebut. Inilah kenapa waktu Denji bertarung melawan Gun Devil yang merasuki jasad Aki, kita diperlihatkan semacam sudut pandang dari kepribadian Aki yang masih ada di Gun Finn tersebut. Di mana di situ dia ngerasa kalau dia lagi main lempar-lemparan bola salju bareng Denji. Nah, sekarang kita bahas yang hybrid. Hybrid adalah manusia yang udah menyatu dengan Devil dan bisa memakai kekuatan Devil tersebut. Biasanya dilakukan lewat kontrak antara manusia dan Devil. Contohnya kayak kontrak yang dibuat oleh Pochita dan Denji. Beda dari Finn, hybrid masih punya wujud dan kepribadian manusia, tapi mereka bisa bertransformasi ke wujud gabungan antara manusia dan Devilnya. Di wujud inilah para hybrid bakal memakai kekuatan dari Devil aslinya. Trigger atau pemicu agar para hybrid berubah wujud juga macam-macam. Contohnya Denji dengan menarik ekor Pochita di dadanya yang mirip tali buat nyalain gergaji mesin. Terus Reze dengan mencabut pin granat di chokernya, dan ada juga Quan Chi yang berubah dengan menarik anak panah dari dalam lubang bola matanya. Sama kayak Finn dan Devil biasa, hybrid juga bisa memulihkan diri dan meregenerasi dengan meminum darah. Tapi kalau mereka kehabisan darah, transformasi mereka bakal berhenti. Dan saat triggernya ditarik kembali, mereka nggak bisa berubah wujud lagi sampai adanya pasokan darah yang cukup. Kalau dibandingin dengan Finn, secara kekuatan hybrid punya kekuatan yang paling mendekati Devil aslinya. Hybrid juga bisa melakukan kontrak dengan Devil lain. Contohnya waktu Denji melakukan kontrak dengan Power waktu dia ada di wujud Blood Devil-nya. Jadi kasarnya hybrid ini kayak versi upgrade-nya Finn. Oke, kayaknya segini aja penjelasan tentang Devil dari Reko Manga. Like dan share kalau kalian suka, tulis di kolom komentar kalau kalian punya tambahan atau pendapat lain. Nantikan rekomendasi review dan pembahasan manga lain, jangan lupa subscribe, selamat baca, dan sampai jumpa.